Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Ya, bertemu kembali di channel Syuhada 354 yang isinya itu materinya bab-bab tentang hukum-hukum tajwid, ya, hukum-hukum tajwid dan bab-bab dalam membaca Al-Quran dan semisalnya. Ya, kali ini kita akan belajar hukum ta'awud dan basmalah, dan tanda-tanda wakof yang ada dalam Al-Quran, ya, yang kita akan bahas semuanya satu persatu di video kali ini. Dan utamanya saya berharap mudah-mudahan saudara jamaah sekalian semua yang ada di rumah atau dimanapun saja tempatnya berada, tetap selalu dilindungi oleh Allah, tetap selalu dalam keadaan sesuai dengan perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah, dan tetap sehat. Nah, dalam masa pandemi ini tetap kita harus menjaga kesehatan supaya ibadah kita bisa lancar. Oke, kita lanjut dengan masuk ke materi selanjutnya, hukum ta'awud dan basmalah dulu ya. Kita akan bahas ini dulu ya. Nah, jadi seperti apa hukum ta'awud yang harus kita baca ketika kita memulai membaca Al-Quran, seperti apa ta'awudnya, basmalahnya. Nah, kita akan bahas langsung ke materi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hukum ta'awud atau basmalah, ya, seperti apa? Di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 98, Allah berfirman, "Faiza qara'tal Qur'ana fasta'id billah minasyaitonir rajim." Nah, yang artinya apabila engkau membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Surat An-Nahl ayat 98. Nah, maksudnya dari ayat ini, ketika kita mau membaca Al-Quran, maka mulailah dengan membaca ta'awud. Jadi meminta perlindungan kepada Allah ini maksudnya mulailah dengan ta'awud. Nah, prakteknya ta'awud apa? Nah, ini bacaan ta'awud yang pas, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, dimulai dengan huruf alif. Nah, huruf alif pertama huruf A, huruf alif. Huruf kedua adalah huruf ain. Jadi bunyinya a'u, a'u. U-nya satu alif matobi. A'udzu billah satu alif. Himinas masuk alif lam samsiah ke huruf shin tasjid, shin tebal, shin besar ya, shin. Minas syai ya mati, syaiton satu alif, to-nya matobi, syaitonir, nir ro tafkhim. Nah, masuk alif lam samsiah ke huruf ro, nirrojim, jim satu alif, ya, seperti ini bunyinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, adapun nada boleh bebas, yang penting makhrajnya pas, panjang pendeknya juga pas. Nah, kemudian jika hendak membaca Al-Quran, setelah membaca ta'awud diteruskan dengan baca basmalah, ya. Setelah baca ta'awud baca basmalah, baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi ta'awud a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus disambung apa? Setelah itu baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, kecuali dalam surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu tidak memakai basmalah, jadi ta'awud langsung baca surat, ya.
Mengenai membaca Al-Quran ada empat macam cara nih. Jadi membaca Al-Quran itu ada 4 macam cara. Yang pertama, kita mau baca Al-Quran pakai ta'awudz basmalah. Itu praktek yang pertama adalah waqaf semuanya. Jadi ta'awudznya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waqaf, berhenti. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Waqaf. Baru kemudian baca Al-Quran, baca suratnya. Atau yang kedua, boleh ta'awudz disambung dengan basmalah. Jadi disambung dengan basmalah seperti apa? Di sini contohnya bismillahnya ya, saya tambahkan. Bismillah. Titik. Ya. Ta'awudz nomor 2, ta'awudz disambung dengan basmalah. Nah, prakteknya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pas nirrajimi nya disebut nirrajimi bismillah. Nah, seperti itu. Yang ketiga, ta'awudz waqaf. Setelah baca ta'awudz waqaf itu berhenti. Terus basmalah disambung dengan awal surat. Nah, seperti apa? Nah, baca ta'awudznya waqaf, berhenti seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti. Kemudian baca bismillah dengan disambung dengan ayat. Misalkan ayat ini ya, ayat ini. Bismillah disambung dengan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ya, jadi langsung rahim titik. Nah, Rohimi faiza, himi faiza, langsung. Itu boleh. Yang ketiga. Yang keempat ta'awudz basmalah dan awal surat semuanya disambung. Bisa juga boleh. Ya. Yang keempat ta'awudz basmalah dan awal surat disambung semua. Ini kalau kuat nafasnya ya, silahkan. Ya, contohnya seperti ini. Sambung semua ya sampai sini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ya, jadi disambung semua. Itu seperti itu dalam pembacaan hukum ta'awudz dan basmalah. Bisa diwaqaf satu-satu boleh, bisa disambung semua juga boleh. Kemudian kita beralih ke hukum bacaan tanda-tanda apa? Tanda-tanda waqaf. Ya. Kelihatan ya. Ya. Ini tanda-tanda waqaf di dalam Al-Quran kita sering menjumpai. Ada huruf mim, ada huruf lam, ada jim, ada shod, ada kol, kola, sakat atau saktah, ada titik 3. Ini titik 3 nih biasanya di surat Al-Baqarah ayat pertama tuh ada. Ayat keduanya ya, zalikal kitabul la raiba fi. Nah, titik 2 itu. Titik 3 itu ada ini kayak gini. Ada qaf, ada za, ada qafa, ada ta. Itu banyak di dalam Al-Quran ya. Kita akan bahas lagi. Kita akan bahas sekarang apa ketika ada tanda itu kita harus apa? Kita harus berhentikah? Kita harus teruskan bacaannya? Nah, jadi di sini yang pertama ada mim.
Mim ini adalah singkatan dari lafadz lazim. Lazim ini artinya ketika dalam Al-Quran ada lafadz mimnya, biasanya di ujung atas itu ada mim, ada lam, suka menjumpai ada sol, seperti ini bentuk-bentuknya kecil-kecil biasanya di atasnya itu. Maka kalau ketemu mim atau lazim, disebutnya lazim, itu harus berhenti, harus wakof. Wakof itu artinya berhenti, jangan diteruskan, ya kan? Tidak, dia harus berhenti ketika bertemu huruf mim ini. Maka dalam ayat tersebut, dalam kalimat tersebut harus berhenti, yaitu mim. Terus selanjutnya ada huruf lam, lam kecil, ya, lam kecil. Terus ini artinya adalah la waqafa fihi. Jadi ini ketika dalam baca Al-Quran itu ada lafadz lam di atas itu kecil, ini artinya tidak berhenti di situ, karena itu bukan tempat wakaf. La waqafa fihi, tidak, atau bukan tempat wakaf. Jadi tidak boleh berhenti di situ, harus lanjut terus, tidak boleh berhenti di situ, karena itu tidak boleh tempatnya berhenti. Kalau di rambu lalu lintas itu ada S di garis itu loh, dilarang stop itu. Nah ini sama nih, di dalam Al-Quran ini dilarang stop, ini lam ini. Kemudian ada jim, dalam Al-Quran juga ada jim, itu artinya jaiz. Jaiz itu boleh berhenti, boleh terus, ya. Kalau ketemu di Al-Quran ada lafadz ja ini atau jim kecil nih, itu artinya kita boleh meneruskan ayat tersebut atau kalimat tersebut, boleh juga berhenti. Wakaf itu artinya berhenti. Ada lagi huruf sola, so sama la ini biasanya kan ada di Al-Quran itu, ada di ujung di atasnya itu, atas huruf biasanya ada sola ini. Nah, kalau menjumpai yang seperti ini artinya al-waslu aula, dibaca terus lebih utama. Jadi kalau ketemu ini baca aja teruskan ayatnya, suratnya, teruskan ayatnya. Jadi tidak usah berhenti. Adapun berhenti ya boleh, tapi lebih utama itu terus. Nah, dibaca terus lebih utama. Terus lagi ada yang lafadznya seperti ini, kola. Nah, kola ini ya, kelihatan ya. Kola ini al-waqfu aula, berhenti lebih utama. Kebalikannya tadi yang sola ini yang di atas. Ini kalau kola, ini kalau berhenti itu lebih bagus berhenti dibandingkan terus. Walaupun berhenti juga terus juga boleh, tapi yang diutamakan ini lebih utama untuk berhenti ketika ketemu kode seperti ini, ya, dihafalkan saja. Terus ada lagi saktah atau saket, atau dalam Al-Quran referensi lain itu ada yang hanya tulisan seperti sin kecil di atas itu. Nah itu artinya berhenti sejenak dan tidak bernafas, ya. Sakat itu berhenti sejenak tidak bernafas. Dalam surat apa ya, kalau nggak salah surat Al-Kahfi itu ayat pertama itu, ya kan, gimana bunyi itu, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Nah, itu ada di ujung ayat itu ada huruf sakat, saktah tulisan di atas itu kode, itu artinya berhenti sejenak tidak bernapas, ya. Diteruskan dengan ayat keduanya itu kan qayyima. Nah, gimana tadi, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Jadi saktah berhenti sejenak, ya kira-kira dua ketukan, satu ketukan lah, nah, atau 3 ketukan yang berhenti sejenak saja dan tidak bernafas. Berhentinya itu tidak bernafas. Kemudian ada huruf yang titik 3 ini. Nah, seperti tadi saya ucapkan tadi, dalam surat Al-Baqarah juga ada itu ayat kedua, dzalikal kitabu la raiba fih. Nah itu ada di sela-sela itu ada titik 3 ini, hudal lil muttaqin. Nah ini boleh wakof, jadi berhenti di salah satu tersebut dalam salah satu kalimat. Jadi zalikal kitabu la raiba fih, berhenti.
hudal lil muttaqin. Nah, itu ada, coba dibuka Al-Qur'annya, Al-Baqarah ayat 2 itu. Nah, itu namanya waqful mu'anaqati atau waqful mu'anaqah. Boleh wakaf tanda salah satu tersebut. Jadi berhenti di salah satu kalimat tersebut. Terus lagi ada huruf qaf. Nah, huruf qaf ini dalam Al-Qur'an tuh kadang ada huruf qaf kecil, itu qila fihil waqfi. Ini boleh berhenti kalau ketemu di Al-Qur'an ini ada kalimat, ada huruf ini boleh berhenti. Tapi terus lebih utama. Kalau terus itu lebih bagus. Nah, boleh berhenti tapi kalau terus lebih bagus. Ya, beda dengan ini ya. Kalau ini lebih baik berhenti, kalau seperti qaf saja ini berhenti boleh ya, terus lebih bagus. Nah, ada lagi zai ini ada mujawwaz. Mujawwaz ini boleh, artinya boleh wakaf atau boleh berhenti. Boleh berhenti. Tapi tidak wajib juga, boleh terus juga boleh. Tapi yang disebut ini adalah kode boleh wakaf. Waqafa, qaf atau ini artinya lebih baik wakaf, lebih baik berhenti. Ketemu seperti ini di dalam Al-Qur'an, ketika kita membaca Al-Qur'an lebih baik kita berhenti. Terus lagi huruf ta, mutalik, mutlak, mutlak ya. Ini lebih baik wakaf atau lebih baik berhenti. Ya, dalam baca Al-Qur'an seperti itu. Baik, kita sudah belajar sama-sama. Tadi sudah belajar tentang hukum ta'awud dan basmalah dan tanda-tanda wakaf yang sudah kita pelajari bersama. Mudah-mudahan bisa menambah bermanfaat dan menambah ilmunya, bisa lebih mempermudah di dalam kita membaca Al-Qur'an, dan intinya supaya sama-sama amalan kita diterima oleh Allah, ya kan? Untuk memperbaiki di dalam kita membaca Al-Qur'an itu ya, seperti sebagaimana orang makan jeruk, ya, makan jeruk yang sama-sama jeruk tapi yang satu jeruknya kurang bagus, yang satu bagus. Ya, kita lebih baik memakan yang jeruk yang bagus kan daripada yang tidak bagus. Nah, seperti itulah kurang lebih gambaran kita dalam membaca Al-Qur'an. Kita lebih baik lagi dalam membacaannya, lebih hati-hati lagi dalam pelafatan makhrajnya, lebih sempurna lagi. Nah, itu juga akan besar pahalanya berkali-kali lipat. Dan kita berusaha untuk bisa untuk membaca Al-Qur'an dengan pas, fasih, ya kan, dengan tartil, itu juga pahalanya juga berlipat-lipat ganda. Jadi ingat, di dalam kita membaca Al-Qur'an itu setiap satu huruf itu dihitung pahala. Bukan setiap surat, tapi setiap huruf. Ya, kita sama-sama untuk memperbaiki memperbaiki di dalam membaca Al-Qur'an. Untuk yang lebih lanjutnya boleh ditanyakan kepada saya langsung. Saya kasih tahu WA-nya. WA-nya 0896 2981 5286. Itu boleh langsung WA saya, atau berguru kepada gurunya masing-masing. Ya, intinya supaya sama-sama kita belajar saja dimanapun kita belajar. Ya, intinya tujuannya supaya kita bisa dan kita bisa mengamalkan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Banyak kurang lebihnya menyinggung perasaan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan ucapan akhir qouli hadza. Sebelumnya jangan lupa ya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, dan juga tekan loncengnya itu loh, tombol lonceng itu juga tekan supaya setiap ada pemberitahuan video terbaru kami tidak ketinggalan. Alhamdulillah, jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.